Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Aditya Rahmat Taufik, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan menyimak video pemaparan dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Selsi Tamari Legan Iskandar, selaku moderator dari kelompok 8. Dan di sini saya tidak sendiri, saya di sini bersama 3 rekan saya, ada Nafisa Paujia, ada Najwa Rifatul, dan juga Yesi Apriliani. Kelompok kami akan memaparkan tentang materi Information in Practice, dan materi yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya Nafisa. Kepada Nafisa, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang definisi sistem informasi praktik dalam manajemen. Secara etimologi, sistem informasi berasal dari bahasa Latin yaitu informationem, yang artinya ide, kode, atau garis besar. Informasi dapat disajikan dalam beragam bentuk, mulai dari tulisan, gambar, tabel, diagram, audio, serta video. Pengertian informasi sendiri adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Nah, praktik sendiri adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan atau overt behavior. Nah, sistem informasi dalam suatu organisasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut, apa saja mereka diperlukannya. Nah, sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah, dan mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya. Sebuah peran baru yang penting bagi sistem informasi muncul di tahun 1980-an dan diharapkan terus berlanjut sampai ke tahun 1090. Selanjutnya, informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Nah, pada tahun 1961, De Roland Denial dari McKinsey & Company adalah salah satu perusahaan terbesar di Amerika memperkenalkan critical success factor atau CSF atau faktor penentu keberhasilan. Terdapat beberapa aktivitas penting yang menentukan keberhasilan atau kegagalan bagi semua jenis organisasi. Aktivitas penting tersebut adalah CSF. Faktor ini yang berbeda dari satu jenis organisasi ke organisasi lainnya. Contohnya, dalam industri kendaraan bermotor, diyakini CSF adalah model jaringan dealer yang efisien dan pengendalian biaya produksi yang cukup ketat. Sedangkan dalam sistem industri asuransi, CSF diidentifikasikan sebagai pengembangan personil manajemen agen, pengendalian, personel administrasi, dan inovasi dalam menciptakan produk-produk asuransi yang baru. Paling tidak di awal 1960-an, semuanya diyakini sebagai CSF. Kita telah mengakui bahwa sumber daya informasi merupakan suatu cara baik untuk mencapai tujuan keunggulan yang positif. Nah, di sini ada sistem pemeriksaan transaksi. Istilah sistem pemeriksaan transaksi digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data yang merugikan aktivitas perusahaan, mengubahnya dan menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang terdapat di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Istilah sistem informasi pemeriksaan data elektronik atau Electronic Data Processing (EDP) dan sistem informasi akuntansi juga telah dipergunakan, namun saat ini kurang populer. Nah, di sini ada model sistem pemeriksaan transaksi. Model ini merupakan turunan dari model sistem umum perusahaan. Unsur-unsur input, transformasi, dan output dari sistem fisik perusahaan berada di bagian bawah. Data dikumpulkan dari sistem fisik dari lingkungan, kemudian dimasukkan ke dalam basis data. Nanti lunak memproses transaksi yang mengubah data menjadi informasi bagi manajemen perusahaan dan bagi individu serta organisasi di dalam lingkungan perusahaan. Informasi yang mengalir ke lingkungan juga memiliki arti penting. Nah, sistem pemeriksaan transaksi adalah salah satu sistem informasi yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan informasi di luar perusahaan. Sistem pemeriksaan transaksi memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada setiap unsur lingkungan selain pesaing. Sebagai contoh, sistem pemeriksaan transaksi memberikan faktur dan laporan saldo kepada pelanggan, pesanan pembelian kepada pemasok, dan data laporan keuangan tahunan kepada pemegang saham. Salah satu contoh yang baik dalam sistem pemeriksaan transaksi adalah sistem yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan distribusi. Perusahaan yang mendistribusikan produk atau jasa kepada para pelanggannya. Kita akan menyebutnya sistem ini sebagai suatu sistem distribusi atau distribusi sistem. Sistem distribusi juga dapat ditemukan di organisasi seperti jasa seperti Unitway dan rumah sakit serta para badan pemerintahan seperti militer dan perbajakan. Semua organisasi dalam suatu bentuk dan lainnya bergerak dalam bidang bisnis distribusi.
selanjutnya akan dipaparkan oleh saya, yaitu mengenai tinjauan sistem. Di dalam tinjauan sistem terdapat subsistem-subsistem utama dari sistem distribusi. Yang pertama, ada sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Di dalam sistem tersebut terdapat sistem entry pesanan atau order entry system yang menerima dan memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. Lalu terdapat sistem persediaan, inventory system yang menyimpan catatan persediaan. Lalu sistem penagihan atau billing system yang membuat faktur untuk pelanggan. Lalu ada sistem piutang perdagangan, account receivable system yang menagih uang dari pelanggan. Lalu terdapat sistem yang memesan persediaan pengganti. Sistem pembelian menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk barang yang dibutuhkan. Sistem penerimaan menerima barang dan sistem utang dagang melakukan pembayaran. Lalu selanjutnya terdapat sistem yang menjalankan proses buku besar. Sistem buku besar atau General Ledger System adalah sistem akuntansi yang menyajikan gambaran keuangan perusahaan secara keseluruhan dengan menggabungkan data dari sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. Terdapat dua subsistem yang terkait. Yang pertama yaitu sistem memperbaharui buku besar atau Update General Ledger System. Lalu yang kedua yaitu sistem pembuatan laporan manajemen atau Prepare Management Report System. Nah, poin yang terakhir yaitu menempatkan sistem pemrosesan. Lalu yang selanjutnya yaitu sistem informasi organisasi. Area bisnis perusahaan keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi, manufaktur, dan pemasaran menggunakan basis data yang dihasilkan oleh sistem pemrosesan transaksi bersama dengan data dari sumber lain untuk menghasilkan informasi yang digunakan oleh manajer untuk membuat keputusan dan memecahkan masalah. Sistem informasi dikembangkan untuk setiap area bisnis ini. Jenis sistem informasi lainnya yang telah diimplementasikan di banyak perusahaan, sistem informasi eksekutif atau Executive Information System (EIS), ditunjukkan untuk tingkat organisasi daripada area bisnis. EIS digunakan oleh para manajer di tingkat organisasi yang lebih tinggi. Semua sistem informasi ini merupakan contoh dari sistem informasi organisasi atau Organizational Information System. Semua sistem informasi tersebut dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang berhubungan dengan bagian-bagian tertentu dari organisasi. Sistem informasi pemasaran memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Terdiri dari model bauran pemasaran input dan output yang terhubung oleh sebuah basis data. Subsistem output. Setiap subsistem output memberikan informasi mengenai unsur-unsur penting di dalam bauran pemasaran atau marketing mix. Terdiri atas 4 unsur utama yang dikelola oleh manajemen agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan mendapat keuntungan. Yang pertama yaitu subsistem produk atau product subsistem, memberikan informasi mengenai produk-produk perusahaan. Lalu yang kedua, subsistem lokasi atau place subsistem, memberikan informasi tentang jaringan distribusi perusahaan. Lalu yang ketiga, subsistem promosi atau promotion subsistem, memberikan informasi mengenai iklan dan aktivitas penjualan pribadi perusahaan. Lalu subsistem harga atau price subsistem, membantu manajer mengambil keputusan harga. Subsistem bauran integrasi atau integrated mix subsystem yang memungkinkan manajer membuat rencana yang mempertimbangkan dampak gabungan dari komponen tersebut. Seperti informasi peramalan penjualan yang mempertimbangkan bagaimana komponen-komponen bauran bekerja sama. Program-program dalam koleksi perangkat lunak membentuk setiap subsistem output. Berbagai program ini memungkinkan manajer untuk mendapatkan informasi dalam bentuk laporan periodik dan khusus hasil simulasi matematika, komunikasi elektronik, dan saran sistem pakar. Perlu diingat bahwa subsistem output dari semua jenis perangkat lunak SBI. Selanjutnya, materi terakhir yang akan saya paparkan yaitu sistem informasi sumber daya manusia dan manufaktur. Kita bahas dulu yang pertama yaitu sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi manajemen sumber daya manusia juga disebut sebagai HRIS, singkatan dari Human Resource atau Human Resources. Karena itu adalah sistem informasi yang menunjukkan kepada seluruh manajer perusahaan informasi tentang sumber daya manusia perusahaan dan membantu para pengelola sumber daya manusia atau MSDM. Sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resources Information Subsystem (HRIA) memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Sistem informasi sumber daya manusia menggunakan sistem pengolahan transaksi untuk mendapatkan input data. Komponen sistem informasi sumber daya manusia
Shimamura menyatakan bahwa sistem informasi sumber daya manusia terdiri dari 3 komponen fungsional, dan berikut adalah beberapa dari komponen tersebut. Informasi personalia harus dimasukkan ke dalam sistem sumber daya manusia melalui fungsi masukan atau input. Fungsi ini mencakup informasi seperti informasi karyawan, kebijakan dan prosedur sumber daya manusia, informasi kebijakan dan prosedur, dan informasi tentang kapan dan bagaimana data dikumpulkan. Lalu, fungsi pemrosesan sistem data menjadi bagian dari sistem informasi. Fungsi pemeliharaan data baru juga dikenal sebagai fungsi pemeliharaan data, akan memperbaharui dan menambahkan data baru ke dalam basis. Nah, pembahasan yang berikutnya yaitu mengenai sistem informasi keuangan dan eksekutif. Nah, sistem informasi keuangan ini memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Nah, dalam menggunakan pengaturan yang sama seperti sistem informasi untuk area-area bisnis yang lain. Nah, tinjauan subsistem di dalamnya terdiri atas aktivitas-aktivitas oleh evaluator dalam perusahaan. Aktivitas-aktivitas yang dihasilkan sering meliputi peramalan tren perekonomian masa depan, pengelolaan aliran dana yang melalui perusahaan, dan mengendalikan keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya ada sistem informasi eksekutif. Yang selanjutnya mengenai manajemen hubungan pelanggan. Nah, merupakan manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, sehingga baik perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Strategi ini menyadari bahwa membina hubungan jangka panjang dengan pelanggan adalah suatu strategi yang bagus, karena mempertahankan pelanggan yang sudah ada biasanya akan lebih murah daripada mendapatkan pelanggan baru. Yang selanjutnya itu mengenai data warehousing. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa karakteristik dari data warehouse. Nah, beberapa pakar merekomendasikan untuk mengambil pendekatan yang lebih sederhana dan mengimplementasikan data warehouse secara bertahap, yaitu dengan pendekatan data mart atau toko data. Untuk menguraikan subjek, data mart ini adalah suatu basis data yang berisikan data yang hanya menguraikan data dari operasi perusahaan. Contohnya seperti perusahaan dapat memiliki data mart pemasaran, sumber daya manusia, dan sebagainya. Nah, pembuatan dan penggunaan sebuah data warehouse atau data mart disebut data warehousing dan akan dilakukan oleh suatu sistem. Nah, di sini ada sistem dari data warehousing tersendiri. Nah, teman-teman bisa lihat bagiannya pada layar. Nah, data warehouse adalah bagian utama dari data warehousing yang memasukkan data ke dalam gudang, lalu mengubahnya menjadi informasi, hingga informasi tersebut tersedia bagi para pengguna. Nah, data dikumpulkan dari sumber-sumber data dan dikirimkan ke area pengumpulan sebelum dimasukkan ke tempat penyimpanan data warehouse. Suatu sistem penyampaian informasi akan memperoleh data dari tempat penyimpanan data warehouse dan mengubahnya menjadi informasi bagi para penggunanya. Adapun bagaimana data disimpan dalam penyimpanan data warehouse, yaitu dalam suatu basis data. Nah, seluruh data mengenai subjek tertentu ditempatkan bersama dalam satu lokasi yang biasanya berbentuk tabel. Nah, data tersebut meliputi data pengidentifikasian seperti nomor pelanggan, ada data deskriptif seperti nama pelanggan, dan data kuantitatif seperti penjualan bulan ini. Nah, yang selanjutnya mengenai penyampaian informasi dan OLAP. Nah, unsur terakhir dalam sistem warehousing adalah sistem penyampaian informasi yang mendapat data dari tempat penyimpanan data, kemudian mengubahnya menjadi informasi dan menjadikan informasi tersebut tersedia bagi para pengguna. Nah, selain itu terdapat pula satu jenis peranti lunak yang secara khusus telah dikembangkan untuk data warehouse. Nah, peranti lunak tersebut yaitu OLAP atau singkatan dari Online Analytical Processing. Nah, OLAP ini memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan data warehouse melalui GUI atau Graphical User Interface. Nah, merupakan jenis antarmuka pengguna. Baik, yang selanjutnya ada data mining. Data mining ini merupakan proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Terdapat dua cara dasar dalam melakukan data mining ini. Yang pertama ada hipotesis verification. Ini itu dimulai dengan hipotesis pengguna mengenai bagaimana data saling terhubung. Ada proses pengambilan akan dipandu sepenuhnya oleh pengguna.
Lalu informasi yang terpilih tidak akan dapat lebih baik dari pemahaman pengguna akan data. Dan cara tradisional untuk melakukan query atas suatu database. Lalu cara yang kedua ada knowledge discovery. Ini itu kontribusi penemuan, pengetahuan memberikan sistem data warehousing, kemampuan menganalisa data yang melebihi kemampuan pengguna itu sendiri. Perangkat lunak akan mengidentifikasi data-data yang tidak diketahui oleh pengguna. Selanjutnya, manfaat sistem informasi manajemen untuk perusahaan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Nah, efisiensi operasional ini dapat membuat perusahaan menjalankan strategi keunggulan biaya atau low cost leadership. Lalu yang kedua, memperkenalkan inovasi dalam bisnis. Penggunaan ATM atau Automated Teller Machine dalam perbankan merupakan contoh yang baik dari inovasi teknologi sistem informasi. Dengan adanya ATM, bank-bank besar dapat memperoleh keuntungan strategis melebihi pesaing mereka yang berlangsung beberapa tahun. Dan yang ketiga, membangun sumber-sumber informasi strategis. Nah, teknologi sistem informasi memampukan perusahaan untuk membangun sumber informasi strategis sehingga mendapatkan kesempatan dalam keuntungan strategis. Adapun studi kasus penerapan sistem informasi pada perusahaan jasa ekspedisi atau yang kita kenal JNE. Nah, JNE merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman dan logistik yang bermarkas di Jakarta, Indonesia pada tahun 1991. JNE memperluas jaringan internasional dengan bergabung sebagai anggota asosiasi perusahaan-perusahaan kurir di beberapa negara Asia yang bermarkas di Hong Kong. Dan kemudian mereka memberi kesempatan kepada JNE untuk mengembangkan wilayah antaran sampai ke seluruh dunia. Oke, yang pertama ada implementasi penerapan operating support system, dan terdapat beberapa penerapannya. Yang ke-1 itu ada transaction processing system. Nah, MyOrient Integrated System merupakan sistem terintegrasi yang dimanfaatkan oleh JNE sebagai layanan pengelolaan berbagai aspek dari proses bisnis JNE dalam hal logistik. Mencakup di dalamnya transaction processing system dengan sistem barcode. Lalu yang kedua, ada Enterprise Collaboration System. Ini itu untuk pertukaran informasi dan koordinasi, JNE memiliki JNE Chatroom. Yang ketiga, Process Control System. PT JNE mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi yang disebut MyOrient. Manfaatnya itu dapat memantau pergerakan barang kiriman, sehingga cukup membantu pelanggan nih yang sering kali ingin mengetahui status barangnya. Ada juga implementasi dalam manajemen support system. Yang ke-1 itu ada information system. Terutama di era teknologi informasi nih. Dengan kemajuan teknologi informasi, sistem informasi akuntansi yang lazim disingkat dalam suatu perusahaan. Efek yang dirasakan secara langsung oleh PT Pemrosesan Data, JNE Logistik berubah dari sistem manual ke sistem komputer dan munculnya program akuntansi yang dapat menjadi lebih mudah untuk membuat laporan keuangan. Yang kedua, ada Decision Support System. Di sini terlihat dari bagaimana penggunaan teknologi informasi akuntansi memengaruhi pengambilan keputusan PT JNE Logistik memiliki kemampuan untuk memproses data, melakukan pengawasan internal, dan tentunya peningkatan jumlah dan kualitas data yang digunakan dalam pelaporan keuangan. Lalu yang kedua ada Information Reporting System. Sistem MyOrient tidak perlu menginput data kiriman sebanyak 1 juta paket setiap bulan, yang membuatnya mampu mempercepat proses kerja PT JNE. Dan yang terakhir ada Executive Information System. JNE menetapkan ruang lingkup dan metode untuk mengukur solusi teknologi informasi pada proses pengiriman. Perusahaan juga melakukan evaluasi nih, kesesuaian dan keberhasilan kebijakan dan manajemen pengendalian teknologi informasi yang diberikan oleh manajemen yang relevan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan kesimpulannya terlebih dahulu. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu, sistem informasi dalam praktik telah menunjukkan peran yang semakin krusial dalam berbagai aspek kehidupan dan organisasi. Implementasi sistem informasi yang efektif dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas pengambilan keputusan. Namun, keberhasilan penerapan sistem informasi sangat bergantung pada sejumlah faktor, termasuk kesesuaian dengan kebutuhan bisnis,
kualitas data, dukungan manajemen, dan sumber daya yang memadai. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.